Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal bongkar sesuatu yang sering banget bikin pusing. Jenis-jenis tulisan formal. Kelihatannya sih mirip, tapi dari laporan kegiatan sampai disertasi semuanya tuh punya fungsi dan tempatnya sendiri-sendiri. Yuk kita buka barang-barang kotak perkakas seorang penulis ini. Anda pasti sering dengar istilah-istilah ini kan? Ada laporan, makalah, skripsi, tesis. Kadang-kadang rasanya semua dipakai buat hal yang sama, padahal beda banget loh. Nah pertanyaannya, apa sih bedanya yang paling mendasar? Tenang, kita akan jawab semua di sini. Gini deh, biar gampang, kita pakai satu perumpamaan. Anggap aja setiap jenis tulisan ini adalah alat di dalam perangkat penulis. Mirip kayak tukang kayu, dia kan punya palu, gergaji, sama pahat. Seorang penulis juga sama, punya alat yang beda-beda untuk pekerjaan yang beda-beda. Nah, memilih alat yang pas, itulah kunci keberhasilannya. Oke, kita mulai dari alat-alat yang paling fundamental dulu ya. Ini ibaratnya perkakas wajib yang dirancang buat komunikasi yang to the point dan jelas. Inilah fondasi buat menyampaikan informasi apa adanya. Yang menarik di sini adalah gimana tujuan itu menentukan segalanya. Coba lihat. Berita, tujuannya apa? Cepat, faktual, buat publik. Makanya metodenya ya wawancara, observasi, kejar tayang. Beda sama laporan. Tujuannya lebih spesifik, mendokumentasikan sesuatu buat pihak tertentu, misalnya atasan atau klien. Jadi metodenya lebih fokus. Sementara artikel populer, tujuannya kan menghibur dan kasih info ringan. Jadi metodenya jauh lebih santai. Oke, sekarang kita naik level ya. Alat-alat yang berikutnya ini bukan lagi cuma sekedar melaporkan fakta. Ini adalah perangkat buat kita mikir lebih dalam, buat menganalisis, membangun argumen, sampai kasih penilaian. Jadi, bayangin makalah itu kayak alat buat merangkai puzzle dari ide-ide orang lain. Anda nggak perlu turun ke lapangan. Tugas Anda adalah mengambil berbagai sumber, buku, jurnal, artikel, lalu Anda racik jadi satu argumen baru yang kuat. Kekuatan utamanya ada di ketajaman analisis Anda, bukan di penemuan data baru. Kalau resensi, ini alat khusus buat menghakimi sebuah karya. Tapi bukan sekedar bilang suka atau nggak suka ya. Anda harus bisa membedak karya itu, menganalisisnya, terus membandingkannya dengan karya lain. Di sini butuh banget penilaian kritis yang didukung pemahaman yang luas. Esai ini unik banget posisinya. Dia itu jembatan antara opini pribadi dan fakta. Anda boleh banget pakai suara pribadi Anda, cerita pengalaman Anda, tapi argumennya harus tetap bisa dipertanggungjawabkan, entah itu didukung data observasi atau bacaan. Ini alat yang pas banget buat mengubah perenungan pribadi jadi sesuatu yang punya makna lebih luas. Oke, selanjutnya kita bakal sama-sama menaiki tangga akademik. Coba bayangkan setiap anak tangga ini level kesulitannya makin tinggi, tuntutan ketelitiannya juga makin berat. Mari kita lihat ada apa aja di setiap tingkatannya. Jadi gini, di anak tangga pertama ada skripsi. Tantangannya di sini adalah bisa nggak Anda menerapkan sebuah metode penelitian yang sudah ada dengan benar? Oke lanjut, kita naik ke tesis. Di sini bukan lagi soal menerapkan, tapi Anda ditantang buat menafsirkan sebuah fenomena secara kritis pakai teori yang dalam. Dan di puncaknya, ada disertasi, ini level dewa. Tuntutannya bukan lagi cuma menganalisis, tapi Anda harus menciptakan sesuatu yang baru, sebuah sumbangan orisinil buat ilmu pengetahuan. Nah, setelah mendaki tangga akademik sampai puncak, kita masuk ke dunianya para ahli. Di sini, alat-alatnya lebih spesifik lagi, dipakai para peneliti buat ngobrol dan berbagi temuan mereka ke sesama pakar. Kertas kerja itu anggap aja kayak draft kasar atau sketsa. Ini adalah cara para ilmuwan buat tes ombak, mereka ngelempar ide atau temuan awal buat didiskusikan dan dapat masukan dari rekan-rekannya sebelum penelitian itu jadi final dan dipublikasikan. Jadi sifatnya masih cair banget. Dan kita kembali lagi ke sang puncak, disertasi. Sebuah karya monumental hasil riset bertahun-tahun yang isinya temuan orisinal. Tapi pertanyaannya, gimana caranya membagikan harta karun pengetahuan sebesar ini ke dunia? Jawabannya ada di sini. Dan ini tantangannya luar biasa. Coba bayangkan, semua kerja keras, data, dan analisis dari disertasi yang tebelnya ratusan halaman itu harus disuling, dipadatkan jadi satu artikel ilmiah yang ringkas, padat, dan tajam. Ini adalah sebuah keahlian yang benar-benar berbeda. Jadi, setelah kita lihat semua alat yang ada di kotak perkakas kita, pertanyaannya sekarang adalah, gimana caranya milih alat yang pas buat pekerjaan yang pas? Jawabannya cuma satu, semua kembali ke tujuan Anda. Gampangnya begini, mau ngabarin kejadian? Pakai format berita. Perlu dokumentasiin project
Laporan adalah jawabannya. Mau adu argumen buat tugas kuliah? Makalah alatnya. Lagi ngejar gelar? Ya Anda harus daki tangga skripsi, tesis, atau disertasi. Dan kalau Anda punya temuan baru yang mau dibagi ke komunitas ilmuwan, artikel ilmiah jalurnya. Memilih alat yang tepat itu bikin kerjaan Anda jauh lebih efektif. Nah, sebagai penutup, saya mau ajak Anda merenung sebentar. Di zaman serba instan kayak sekarang, ditambah lagi dengan adanya AI, kira-kira gimana ya masa depan dari alat-alat tulis ini? Apa mereka bakal tetap sama, atau justru berevolusi jadi bentuk-bentuk baru yang belum pernah kita bayangkan? Ini pertanyaan yang menarik banget buat kita pikirin bareng-bareng. Terima kasih sudah menemani saya menjelajahi perangkat penulis hari ini.